Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helma Agustina dengan NPM 211506190 dari program studi Teknik Informatika kelas C 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan penjadwalan, yakni merupakan praktikum kedua sistem operasi. Jadi, FCFS atau First Come First Served Scheduling atau yang pertama kali datang adalah yang pertama kali dilayani, bisa kita sebut proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu untuk menggunakan CPU yang akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Algoritma ini termasuk ke dalam tipe non-preemptive karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut akan tetap memakai CPU sampai proses melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta input-output. Selanjutnya yakni Short for Scheduling atau SGF, yang pada penjadwalan SGF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil yang merupakan algoritma penjadwalan optimal dengan rata-rata waktu tunggu minimal, maka ia akan dilayani terlebih dahulu. Pada penjadwalan ini terdapat dua skema, yakni yang pertama non-preemptive, yakni bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Lalu yang kedua ada preemptive, yakni jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini akan ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini disebut dengan Short Remaining Time First atau SRTF. Selanjutnya ada round robin scheduling yang merupakan suatu konsep dasar dari algoritma ini dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja ia bersifat preemptive. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses. Biasanya ia bernilai 1-100 milidetik. Setelah waktu tersebut habis, maka proses ditunda dan akan ditambahkan pada ready queue. Algoritma round robin ini di satu sisi memiliki keuntungan, yaitu dengan adanya keseragaman waktu. Namun ia akan terlalu sering melakukan switching karena semakin kecil quantum time-nya, maka switching yang terjadi akan semakin besar. Lalu ada priority scheduling. Algoritma SGF adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas, yakni pada tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi atau nilai integer terkecil, biasanya merupakan prioritas yang terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS dengan penjadwalan berprioritas yang terdiri dari dua skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat pada prioritas P1. Seandainya prioritas P1 13 kali lebih besar dibandingkan dengan prioritas P0, maka program non-preemptive. Algoritma akan tetap menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya dan meletakkan P1 pada posisi head QU. Sedangkan pada preemptive, P0 akan dihentikan terlebih dahulu dan diganti dengan yang CPU dialokasikan untuk P1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materinya. Selanjutnya kita akan beralih pada percobaannya. Kita akan membuka aplikasi CPU simulator, lalu kita klik compiler, dan kita copy shortcut yang ada pada modul, lalu kita berikan pada compiler, dan kita compile. Selanjutnya kita load in memory. Setelah terdapat pop-up kode successfully load in memory, maka kita bisa langsung klik OS dan klik create new process sebanyak 3 kali. Setelah itu kita
CPU speed-nya kita cepatkan, lalu kita start. Dan kita bisa langsung lihat proses step-nya, di mana proses 1 dijalankan terlebih dahulu dengan proses 2 dan 3 berada di ready queue, yang dimana merupakan urutan dari proses-proses tersebut. Proses tersebut masuk secara berurutan karena merupakan setting default yang berarti mereka memiliki nilai yang sama. Dan yang membedakan dari mereka adalah antrian waktu kedatangannya saja. Proses tersebut berurutan dikarenakan adanya single thread, maka proses berjalan satu persatu berurutan dan tidak bisa diganti dengan proses lain, atau yang kita sebut first come first serve. Yang pertama kali datang, maka yang pertama kali dilayani. Dan jika proses sudah selesai, maka kita bisa keluar dan melihat lognya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya P1, 2, dan 3 masuk ke dalam ready queue, lalu pada P1 memiliki waiting time 0,1 second, P2 dengan waiting time 10,92 second, dan P3 dengan waiting time 21,44 second. Lalu mereka memiliki rata-rata waiting time 10,83 second. Baik, selanjutnya setelah kita lihat, maka kita dapat clear agar tidak mengganggu pada percobaan selanjutnya. Lalu kita dapat melihat proses statistiknya. Di sini P1 cenderung memiliki statistik 0 dikarenakan dapat kita lihat tadi pada view logs-nya bahwasanya ia memiliki waiting time 0, sekian. Lalu P2 memiliki nilai 0,10 dan P3 memiliki nilai 0,21. Nah, selanjutnya kita bisa berlanjut ke percobaan kedua, yakni dengan menggunakan arrival delay. Kita bisa klik di sini, di arrival delay atau delay proses. Dengan nilai arrival delay, kita coba masukkan 12, lalu create new process. Bisa kita lihat di bawah sini. Selanjutnya kita klik kembali delay proses dengan nilai arrival delay. Kita coba 3. Lalu create new process. Dan yang ketiga masih sama dengan nilai kita berikan 21. Lalu create new process. Dan kita akan membuat perbandingan tanpa delay. Kita create new process yang akan masuk ke normally process. Lalu kita bisa langsung klik start. Dan kita lihat pada proses stepnya bahwasanya P4 dieksekusi terlebih dahulu dikarenakan dia tidak memiliki delay, lalu berlanjut ke P2, P1, dan juga P3. Kita tunggu mereka sampai pada P3. Jadi CPU yang digunakan adalah CPU 0 dan CPU-CPU lain tidak digunakan. Oke, kita sudah sampai pada proses terakhir, yakni P3, lalu kita close, dan kita akan cek lognya. Bisa kita lihat, P4 masuk ke dalam ready queue. Setelah move, dia running state on CPU 0, lalu P2, 1, dan 3 masuk berurutan ke dalam ready queue dengan P4 terminate normally. Jadi, pada P4 dia memiliki waiting time 0,11 second, sedangkan P2 memiliki waiting time 10,84 second, P1 memiliki waiting time 20,79 second, dan P3 dengan waiting time 30,54 second. Dan mereka memiliki nilai rata-rata 15,57 second. Jadi dapat kita lihat bahwasannya proses-proses tersebut berurutan sesuai dengan nilai delay yang terendah. Jadi dari P4, P2, P1, dan P3 dengan nilai waiting time tertinggi. Kita clear,
dan kita close. Lalu kita lihat proses statistiknya, di mana P4 memiliki nilai statistik cenderung 0, lalu P2 010, P1 020, dan P3 030. Dan mereka memiliki rata-rata proses waiting time-nya yakni 13 second. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma dan penjadwalan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.